Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-muqaddimah fi wujubi ta'arruf ila janabi Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wujubil ittila' ala syama'ilihi syarifah wa sajayahu latifah. قال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله الآية وقال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون إن حقا على جميع العقلاء المكلفين أن يتعرفوا إلى هذا الرسول الكريم وشمائله الحميدة وخصائله المجيدة وذلك لوجوه متعددة. Kita masuk muqaddimah sebab kita wajib untuk mengenal tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk mempelajari tentang bagaimana syama'ilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sungguh ada pada kalian Rasulullah, utusan Allah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Atau apakah mereka tidak mengenal kepada rasulnya mereka, maka mereka mengingkari terhadap wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua ayat ini menjelaskan kepada kita, pertama, ketahuilah bahwasannya ada pada kalian Rasulullah. Seakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyampaikan kepada kita, Nabi Muhammad itu manusia sama seperti kalian, tapi dia seorang Rasul. Oleh karena itu, agar kamu tahu yang mana seorang Rasul, pelajari bagaimana fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu termasuk tanda-tanda yang membedakan. Makanya di kitab-kitab terdahulu dijelaskan bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, kemudian akhlaknya. Apalagi kita seorang muslim. Yang kedua juga menjelaskan ayat itu bagaimana orang-orang musyrik mereka ingkar kepada Rasulullah SAW, dikatakan karena tidak kenal kepada Rasulnya. Nah, kalau kita ini seorang mukmin tidak cinta karena kita tidak kenal kepada Rasulullah, tidak cinta hakiki dalam arti. Inna haqqan ala jami'il uqala, sesungguhnya hak atas semua orang yang cendekiawan, orang yang punya akal, tanpa harus muslim, al-mukallafin, yang mereka itu mukallaf, untuk mengenal kepada sosok Nabi Muhammad SAW, kemudian bagaimana syama'ilnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada seorang tokoh yang namanya Gandhi. Dia termasuk orang terpandang di negara India. Dia punya jasa Gandhi. Dia punya jasa dalam kemerdekaan India. Mahatma Gandhi. Nah, dia itu pernah dipenjara, kalau tidak salah di Afrika kisahnya. Di Afrika dimasukkan penjara. Di penjara ini dia membaca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 kitab khatam dia baca. Dia mengagumi sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini betul-betul contoh. Ya, orang yang seperti mereka, yang doktor, yang dia itu orang yang cendekiawan, ketika membaca sejarah hidupnya Nabi, pasti mereka semua ngakui kalau ini orang luar biasa. Bahkan yang non muslim. Nah, harusnya kita ini yang muslim
Ya, mengenal bagaimana sosoknya Nabi untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Subhanallah, kita lebih milih ngikuti yang bukan Nabi Muhammad SAW, cari yang lainnya, bahkan orang musyrik. Wa dzalika liwujuhin muta'addidah. Wajib mengenal sosoknya Nabi ini karena beberapa hal. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya untuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu ma ta'maluna khabir. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wal imanu bihi sallallahu alaihi wasallam, iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti menuntut kepada kita, mendorong kepada kita seorang hamba ini ya untuk mengenal sosok keutamaannya Nabi Muhammad. Kita iman, ini urusan kepercayaan, Anda harus percaya. Loh, siapa dulu? Kita pelajari, kita telaah dulu siapa Rasul supaya kita itu imannya mantap. Tidak asal ikut-ikutan, tapi betul-betul mengenal sosoknya. Derajat yang tinggi, warif'ata mustawahu ala ghairi, derajat yang dia mengungguli kepada yang lainnya. Kelasnya bukan sama seperti yang manusia yang lainnya. Rasulullah SAW ini, apa yang Allah beri dalam diri Rasulullah SAW daripada sifat kesempurnaan yang luar biasa. Allah mendidik Nabi Muhammad SAW dengan pendidikan yang sempurna juga. Dari akhlaknya Allah beri yang sempurna, kemudian fisiknya Rasulullah SAW diberi yang paling sempurna. Dan ini termasuk maudhu'nya kitab Syama'il, yaitu apa? Berbicara tentang akhlaknya Rasul, kemudian fisiknya Rasulullah SAW. Ini yang kita baca nanti. Nah, kemudian bagaimana segala kesempurnaan itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Faja'ala jauharahul karim 'aliyan 'ala sairil afrad wal ajnas. Maka menjadikan sosok Nabi Muhammad, wujudnya Nabi Muhammad, zatnya Nabi Muhammad itu unggul dibanding semua selain Nabi Muhammad SAW, dari kalangan manusia, bahkan jin, bahkan malaikat. Rasulullah SAW bihaitsu la yanqasu bighairihi minan nas, kiranya tidak bisa disepadankan selain Rasulullah dengan Rasul. Tidak ada. Kalau ada dua timbangan, satu sisi kanannya Rasulullah, sisi kirinya semua makhluk, ya jauh masih Rasulullah lebih unggul. Tidak ada yang bisa sepadan dengan Rasulullah SAW. Kalau kita tahu kayak gini, ya harusnya kita kepingin tahu ini sosok yang luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW ini? Wa kaifa yuqasu bi ghairihi, bagaimana bisa disepadankan dengan yang lainnya? Kok sama yang kafir malah? Tidak ada ilmunya semuanya. Wa qad mayyazahullahu ta'ala bi mumayyizatil kamal. Allah bedakan Nabi Muhammad SAW itu dengan pembeda yang jauh dalam kesempurnaannya. Allah khususkan Nabi Muhammad ini dengan perilaku atau pawaan yang paling sempurna. Tidak ada yang sepertinya. Dari akhlaknya juga seperti itu, bentuk fisiknya juga seperti itu. Allah beri kekhususiaan untuk Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki yang lainnya. Di antaranya apa? Farabbahu bi'inayatih. Allah mendidik Nabi Muhammad murni melalui perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'ahu biriayatih. Murni dalam apa? Awasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bertegas dalam ayat Al-Qur'an, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Tuhanmu mendapatkan kamu dalam keadaan yatim, kemudian kamu dipenuhi, ya, diperhatikan oleh Tuhanmu. Allah ingin seakan-akan Allah ini ingin berkata, aku tidak mau kamu Muhammad yang menanggung kehidupannya kamu, kemudian pendidikannya kamu itu kepada selain Allah. Tidak. Itu biar aku semua, langsung Allah Subhanahu wa taala. Urusan biaya kehidupan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui orang tuanya, bahkan bukan melalui orang tuanya, tapi langsung perhatiannya dari
Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukannya Allah mendapatkan kamu dulu tidak punya ilmu kemudian mendapatkan ilmu. Langsung dari Tuhan ke makhluk tanpa perantara. Ilmunya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau misalnya ada seorang murid, dia bangga diajar guru profesor top sudah terkenal. Wih, ini yang ngajar orang hebat. Nah ini Rasulullah SAW langsung dari Tuhannya apa? Ke Nabi Muhammad SAW. Wajadaka ailan fa'aghna. Kamu, Allah mendapatkan kamu dulu tidak punya, kemudian dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Murni dalam asuhan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kontribusi yang lainnya. Bahkan wa tawalla subhanahu iqra'ahu wa ta'limah. Allah sendiri yang bertanggung jawab, yang membimbing Nabi menuntut menjadikan ayat-ayat suci Al-Quran langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Allah menjadikan Quran itu melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ilmunya Allah salurkan melalui siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, agar orang yang ada di Arab itu tahu, oh ini tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi apa yang disampaikan semuanya berbobot, indah, nunjukkan bagaimana murni apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu betul-betul dari Tuhannya. Nah kalau misalnya Nabi Muhammad itu bisa nulis dulu, nanti dikira ngeringkes atau nukil, nyatet dari buku-buku induk misalnya. Tapi tidak ada, Nabi Muhammad sudah dikenal tidak bisa baca, tidak bisa nulis juga. Berarti murni itu betul-betul melalui lisan Nabi Muhammad langsung kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu subhanahu, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad apa? Iqra bismi rabbik, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu. Ai la bidirasatika wala bithaqafatik. Ya, kamu, apa yang kamu bacakan kepada orang ini bukan melalui kamu belajar, enggak. Bukan melalui keahlian yang ada pada dirimu, enggak, murni langsung dari Allah ya ke lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan melalui proses belajarnya Nabi Muhammad sendiri, enggak. Kalau kita mau pinter ya belajarnya prosesnya lama, kita membuat sesuatu itu harus belajar. Tapi kalau Rasulullah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, tidak butuh proses yang panjang. Wa qala sanuqri'uka fala tansa, aku buat kamu membaca dan kamu tidak akan lupa. Ya kan, kalau kita diajari sama guru yang enak ngajarnya, pemahamannya ceket. Ada enggak yang lebih ahsan, lebih indah, lebih bagus mudaris seperti Tuhan Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada. Ya, kalau langsung Allah kepada nabinya, ya langsung la tansa, kamu tidak bakal lupa sudah. Wa qala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kamu yang kamu dulunya tidak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kemudian wa inna maqamu yuha ilayya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad, innama ana basyar, aku ini basyar, manusia, walaupun laisa kal basyar, Nabi Muhammad, yang aku ini dikirimi wahyu. Ini pembedanya Rasulullah SAW. Kata-kata yuha ilayya itu memberi satu pemahaman sebetulnya kepada kita tentang bagaimana sosok keagungan Nabi Muhammad SAW yang membedakan, yang terkhususkan untuk tidak sama seperti yang lainnya. Itu murni untuk Rasulullah SAW. Bagaimana Allah menjadikan Nabi Muhammad ini adalah manusia yang dikasih kekuatan yang lebih dalam kecerdasannya, dalam fisiknya, dalam pemahamannya, dalam kepekahannya, dalam mendengarnya,
melihatnya semuanya Nabi Muhammad itu unggul. Melihatnya Rasulullah tidak sama seperti kita. Pemahamannya Rasulullah tidak seperti kita. Yang dihadapi sama Rasulullah ini ya kelasnya juga orang top-top. Ya. Kemudian asyahid, di situ juga ada kekhususian Rasulullah SAW yang tidak bisa dimiliki oleh selain Nabi Muhammad. Di antaranya pernah Rasulullah SAW pernah puasa ya 3 hari tidak buka sama sekali. Sahabat mau niru Nabi Muhammad SAW langsung nyambung, tidak pakai buka dulu, langsung disambung dengan puasa berikutnya. Langsung Rasulullah SAW negor, itu khususiyahnya aku, jangan niru aku. Katanya sahabat ini kepingin ikuti Rasulullah, langsung disambung. Katanya Rasulullah, la inni lastu mithlakum, aku ini tidak sama seperti kamu dalam urusan ini. Dalam riwayat yang lain, inni lastu kahayatikum, aku ini tidak seperti bentuknya kamu atau fisiknya kamu, tidak sama. Kalau aku pun tidur malam ini, Allah otomatis kasih langsung aku makanan yang masuk ke dalam perutnya Nabi Muhammad, sebagaimana ilmunya langsung masuk ke dalam Nabi Muhammad. Begitu juga apa yang dibutuhkan Nabi Muhammad dalam segalanya Allah kasih. Itu khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum juga, makanya pada akhirnya fahuwa sallallahu alaihi wasallam basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak bisa disamakan 100% dengan manusia. Sebagaimana apa? Yakut itu hajar tapi la kal hajar. Seperti dikatakan juga dalam syair, watibru katurbi mulkan fi amakinihi wal'udu fi ardihi naw'un minal hatabi fa in tagharraba hadha azza matlabuhu wa in tagharraba dhaka azza kadzahabi. Ya, emas itu ya dia bagian dari tanah, tapi apakah sama emas sama tanah? Tanah yang ada di sekitarnya beda. Kalau sudah dipisahkan, emas mahal dijual, kayu gaharu itu juga kayu. Tapi apakah kayu gaharu itu sama dengan kayu-kayu yang lain? Beda, harganya mahal. Kayu gaharu. Begitu Rasulullah SAW, dia manusia tapi tidak seperti manusia. Mahal Rasulullah SAW, tidak bisa diupah dengan yang lainnya. Wallahu a'lam.